Mbak Dewi. Allah Akbar. Allah. Tenangkan diri Tuhan. Allah. Ya. Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi dan Mas Arya ya. Siap. Oke, di kesempatan malam hari ini saya datang ke sini karena diutus sama yang ngadimin ya, Mas Arya. Iya. Tapi saya nggak tahu itu tujuannya buat apa ya ke sini. Makanya saya minta ditemenin Mas Arya. Kenapa ya, Mas? Ya, nih saya tak jelaskan sedikit dulu. Jadi teman-teman, Mbah Ngadimin itu mengutus Mbak Dewi itu untuk ke tempat ini. Cuman karena seperti biasa, mungkin teman-teman sudah tahu bahwasanya kalau misalkan Mbah Ngadimin itu mengutus kita itu pasti perkataannya itu nanti kamu ke daerah sini. Ya. Setelah itu udah. Masalah kita nanti di sini mau ngapain kita tidak tahu. Dan informasinya juga kita tidak tahu. Namun memang mungkin ini adalah untuk pembelajaran Mbak Dewi sendiri. Makanya Mbah Ngadimin itu mengutus Mbak Dewi untuk datang ke tempat ini. Betul. Namun katanya suruh ditemani sama saya. Karena berhubung Mbak Dewi ini mungkin masih dalam tahap pembelajaran dari awal, jadinya disuruh tak temenin sama saya. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan ini lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hayati dan teman-teman juga hayati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbak Dewi perasaan jenengan setelah masuk ke tempat ini? Ya masih agak sedikit takut ya, Mas Arya. Iya. Karena kan ya juga ini baru pertama pengalaman saya gitu ya. Jadi agak masih takut-takut sedikit gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya ya manusiawi. Dulu saya juga sempat sama halnya seperti Mbak Dewi. Walaupun mungkin dari saya lahir itu mungkin memang ada sedikit kemampuan mungkin dalam segi melihat makhluk yang mungkin tidak bisa dilihat oleh panjenengan, tapi di sini saya juga nggak serta merta saya instan saya langsung bisa seperti ini, enggak. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran, apalagi dengan adanya dengan adanya kitab Risalah Sang Waktu. Alhamdulillah mungkin teman-teman sudah menyimak semua video yang kita tampilkan bahwasanya Risalah Sang Waktu ini bukan hanya sekedar tulisan lur. Ini adalah suatu tuntunan buat kita yang dimana agar kita lebih memahami arti atau makna sebuah kehidupan. Seperti itu. Saya juga belajar lur, mungkin bisa dikatakan baru beberapa halaman, karena mengingat memang kemarin Mbah Ngadimin sudah mengatakan ke kita bahwasanya kamu nanti harus belajar lagi dari nol, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah setelah saya mempelajari Risalah Sang Waktu ini dari beliau, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya kembali mendapat suatu pencerahan. Walaupun itu hanya sedikit cahaya yang saya dapatkan, tapi itu maknanya sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut Mbak Dewi. Iya, oke. Siap apa tidak nih? Siap nggak siap? Oke. Oh, tekan. Ya. Oke lur, nanti kita nyalakan kembali jika ada pergerakan ya. Bismillah. Allah Akbar. Makhluk apa itu, Mas? Tenang Mbak Dewi, tenang Mbak Dewi. Mbak Dewi harus bisa membiasakan diri ketika
bertemu dengan makhluk seperti ini. Tenang, Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan, siapakah panjenengan? Dan kenapa tiba-tiba jenengan menampakkan diri? Allah Akbar. Tenang Mbak Dewi. Mbak Dewi mungkin walaupun takut, tapi harus bisa mengendalikan ketakutan Mbak Dewi. Tenang Tuan. Allah. Astagfirullah. Mohon maaf Tuan. Pantaskah Tuan melakukan hal seperti ini? Apalagi kita sudah mengucapkan salam. Dan tujuan kami datang ke tempat ini tidak berniat untuk melakukan suatu kejahatan. Hati-hati Mbak Dewi. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenangkan diri Tuan. Allah. Ya. Allah Akbar. Tenang, tenang Pak, tenang. Allah Akbar. Mohon maaf makhluk. Apakah kita bisa bicara baik-baik? Ya, saya tahu. Ini adalah bentuk kewaspadaan dari jenengan. Tapi, bolehkah kita berbicara lebih dalam lagi? Ya. Kami pun tidak tahu tujuan kami untuk apa. Sebenarnya kalian siapa? Mohon maaf Tuan, jika kedatangan kami mengganggu. Apa tujuan kalian ke sini? Apakah bisa kita berbicara sambil duduk? Baik. Agak. Baiklah. Terima kasih. Mohon maaf, saya akan menjawab pertanyaan jenengan. Tujuan kami datang ke tempat ini tidak berniat untuk merusak atau mengganggu tempat jenengan ini. Tujuan kami datang ke tempat ini atas dasar utusan dari guru kami, yaitu Tuan Syekh Maulana Mahribi. Apakah kau mengenalnya? Tuan siapa? Tuan Syekh Maulana Mahribi. Tuan Syekh Maulana Mahribi. Ya. Mohon maaf manusia. Kenapa tiba-tiba panjenengan meminta maaf kepada kami? Apakah jenengan mengetahui siapa beliau? Kau mengenalnya? Ya, saya mengenalnya. Karena dia sudah terkenal Oleh bangsa seperti jenengan? oleh bangsa kami. Ya, baik. Berarti sudah jelas makhluk. Tujuan kami tidak serta-merta ingin merusak alam ini. Baik. Dan saya juga tahu sebenarnya jenengan itu bukan makhluk yang jahat. Jenengan mungkin melakukan hal penyerangan seperti ini terhadap kami semata-mata untuk menjaga diri jenengan. Baik. Dan mohon maaf, kedatangan kami ke sini juga kami belum mengetahui. Kami hanya diutus untuk datang ke tempat ini. Apakah di tempat ini sedang ada huru-hara atau mungkin permasalahan dari bangsa seperti kalian? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, terima kasih. Kami akan melanjutkan perjalanan. Baik. Dan silakan panjenengan keluar. Allah Akbar. Aman nggak? Aman? Aman? Aman, Mas. Oke Lur, mohon maaf ini ada sedikit hambatan
kan tadi mengenai sosok tadi, mungkin karena sosok tadi mungkin belum pernah melihat kita, dan tadi sosoknya sempat menyerang karena mungkin itu bentuk penjagaan diri dari sosok tersebut. Kenapa kau masuknya ke raganya Mbak Dewi? Karena memang ini semua atas perintah dari Mbak Adini. Jadi kita juga diutus untuk melatih Mbak Dewi. Melatihnya seperti apa? Ya seperti itu, dalam segi mungkin dirasuki makhluk, berdialog, ataupun yang lainnya. Kita memang ditugaskan untuk saling belajar seperti itu ya Mbak Dewi. Karena memang kemarin Mbak Dewi sudah diangkat menjadi muridnya Eyang Ngadini. Kira-kira sejauh ini bagaimana perasaannya Mbak Dewi? Sangat menikmati ya. Menikmati, tapi masih ada sedikit keraguan dan ketakutan. Pasti itu ada, Mas. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Nanti kalau mungkin kalau sudah terbiasa, nanti jenengan pasti akan memahami. Pasti. Dalam artian gini Mbak Dewi, ketika jenengan bertemu dengan makhluk, jenengan bisa menghadapi, dan ketika jenengan melangkah ke suatu tempat, itu juga jenengan harus bisa mengontrol emosi, terus juga bisa sopan santunnya lebih dijaga lagi, seperti itu. Karena memang makhluk-makhluk seperti itu terkadang dia itu tidak memandang kita itu siapa gitu Mbak Dewi. Ketika makhluk-makhluk seperti itu melihat kita, sudah pasti mereka akan menyerang. Karena apa? Karena itu adalah bentuk, ibaratnya kayak suatu benteng agar kita itu tidak mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi sebisa mungkin Mbak Dewi, kalau misalkan nanti kok diutus untuk melakukan eksplorasi sendirian, yang terpenting adab dan sopan santunnya dijaga, seperti itu. Oke, kita lanjut Mbak Dewi. Siap? Siap. Oke. Mas Arya, kita kok kesini? Ini kemana Mas? Saya takut deh. Nggak apa-apa, tenang Mbak Dewi, yang tenang dulu. Mungkin memang ini isyarat buat Mbak Dewi sendiri. Yang dimana kita menuju ke tempat ini memang mungkin ada sesuatu hal. Karena saya merasakan seperti ada sosok yang mau hadir Mbak Dewi, seperti itu. Gitu ya. Apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Itu siapa Mas? Saya baru lihat. Tenang Mbak Dewi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah mengetahui kedatanganmu jauh sebelum kakimu menapaki tanah ini. Dan kau, Dewi, cucu baru dari garis amarah yang dijaga oleh Tuan Syekh Maulana Maharibi. Bahkan ketika namamu masih berupa desir kecil di dalam catatan langit, para penjaga gerbang waktu telah melihat cahaya yang mengiringi perjalananmu. Maka, jangan pernah mengira bahwa langkah menuju tempat ini adalah kebetulan. Tidak ada satu nafas pun dari murid-murid Syekh Maulana Maharibi yang berjalan tanpa sebab. Engkau datang membawa sesuatu yang bahkan gunung-gunung tua pernah gentar ketika namanya disebut, yaitu Kitab Risalah Sang Waktu. Kitab yang ditulis bukan dengan tinta biasa, melainkan dengan kesabaran, pengorbanan, luka batin, dan perjalanan rohani yang panjang. Kitab itu bukan sekedar tulisan. Ia adalah pantulan separuh wajah manusia. Ia adalah cermin bagi hati yang ingin melihat dirinya sendiri. Dan ketahuilah, wahai kalian,
Banyak manusia mengenalnya sebagai pengembara, yaitu Propo. Sebagian mengenalnya sebagai penjaga, dan sebagian lagi hanya menganggapnya lelaki yang berjalan di antara kabut dunia. Namun, di langit, namanya telah dicatat jauh sebelum manusia menyebutnya. Propo adalah murid kesayangan dari Sir Perdana Maharipi. Bahkan para utusan langit mengenalnya bukan karena kekuatannya, bukan karena keberaniannya, melainkan karena hatinya pernah rela dihancurkan demi menjaga amanah yang tidak dipahami manusia. Dan ketahuilah manusia, diriku adalah penjaga langit. Panggil saja diriku Shouting. Dari salasan waktu lahir dari perjalanan yang kita mampu ditempuh oleh manusia biasa. Saat kitab itu mulai ditulis, waktu di dunia sempat bergetar. Sebab setiap lembarannya tidak hanya berisi nasihat, melainkan serpihan perjalanan umat manusia sendiri. Kitab itu adalah separuh dari umat manusia, dan umat manusia adalah separuh dari isi kitab itu. Barang siapa membaca risalasan waktu hanya dengan matanya, maka ia hanya melihat huruf. Namun, barang siapa membacanya dengan jiwanya, maka ia akan melihat dirinya sendiri sedang dihadiri oleh nuraninya. Dahulu, ketika Maulana Maharipi memerintahkan Propo untuk menulis kitab itu, langit tidak langsung menyetujuinya. Karena risalasan waktu bukan kitab biasa, ia terlalu hidup, terlalu dalam, terlalu dekat dengan rahasia penciptaan manusia. Bahkan sebagian penjaga langit khawatir manusia tidak akan sanggup memikul makna di dalamnya. Tetapi Maulana Maharipi berkata, biarkan manusia mengenal dirinya sebelum waktu mengenalnya sebagai penyesalan. Dan sejak saat itu, Propo mulai menulis. Namun yang ia tulis bukan sekedar kalimat. Ia menulis dengan kehilangan, pengorbanan, dengan malam-malam panjang yang dipenuhi tangisan Tuhani. Setiap halaman kitab itu lahir dari pertarungan melawan dirinya sendiri. Karena hanya manusia yang berhasil menaklukkan egonya yang mampu menulis tentang hakikat manusia. Engkau harus memahami satu hal, wahai Dewi. Risalasan waktu bukan kitab yang mencari pembaca. Kitab itu mencari jiwa, dan tidak semua manusia dipilih untuk memegangnya. Banyak yang ingin memilikinya karena mengira kitab itu menyimpan kekuatan. Padahal kekuatan terbesar dari kitab itu adalah kemampuan untuk membuka tabir kebohongan manusia terhadap dirinya sendiri. Kitab itu mampu membuat seseorang pendosa menangis bukan karena takut neraka, tetapi karena akhirnya ia sadar betapa jauhnya dirinya dari cahaya Tuhan. Kitab itu mampu membuat seorang yang sombong merasa kecil hanya dengan membaca satu kalimat. Dan kitab itu mampu membuat manusia yang hampir putus asa kembali berdiri karena memahami bahwa waktu yang diberikan Tuhan adalah bentuk kasih sayang. Propo mengetahui bahwa suatu hari kitab itu akan berpindah tamat, dan ia telah lama mempersiapkan putaran itu. Karena risalasan waktu tidak diwariskan pada yang paling kuat, melainkan kepada yang sanggup mendengar bisikan nurani ketika seluruh dunia dipenuhi suara
keserakahan. Engkau membawa kitab itu sekarang, bukan karena kebetulan, melainkan karena waktu telah memilihmu untuk berjalan bersama amanah itu. Namun ingatlah, semakin dalam manusia memahami risalah sang waktu, semakin besar pula ujian yang akan mendatanginya. Karena kitab itu tidak menyukai hati yang kotor, dan ia tidak akan membuka rahasianya kepada jiwa yang masih diperbudak nafsu. Ingatlah manusia, ingatlah wahai Arya dan Dewi, para utusan langit menghormati kitab itu, bukan karena bentuknya, bukan karena tulisannya, melainkan karena amanah yang berada di dalamnya. Kitab itu mengajarkan manusia bahwa waktu bukan musuh. Waktu adalah saksi, dan setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang mencatat wajah asli manusia. Ketika manusia tertawa dalam kesombongan, waktu mencatatnya. Ketika manusia menangis dalam penyesalan, waktu juga mencatatnya. Tidak ada satu langkah pun yang hilang, karena waktu adalah makhluk Tuhan yang paling setia. Dan kitab itu adalah bahasa yang digunakan untuk memahami persediaan itu. Banyak kerajaan runtuh karena mengabaikan isi kitab itu. Banyak manusia yang tersesat karena merasa diri lebih benar daripada waktu. Padahal waktu selalu membawa manusia menuju cermin diri sendiri. Dan Prabhu memahami hal itu. Itulah sebabnya Maulana Maharipi memilihnya. Karena Prabhu pernah berjalan di titik paling gelap dalam dirinya, lalu kembali dengan membawa cahaya. Tidak semua murid mampu melakukan itu. Sebagian hancur oleh dirinya sendiri, sebagian tenggelam oleh ilmunya, namun Prabhu tetap berdiri, dan dari keteguhan itulah risalah sang waktu dilahirkan. Suatu hari nanti, manusia akan kehilangan arah. Mereka akan mengejar dunia seperti mengejar bayangan yang tidak pernah bisa disentuh. Mereka akan melupakan makna hidup. Mereka akan menjadikan waktu sebagai alat keserakahan. Dan pada masa itulah, kitab itu akan kembali dibutuhkan. Karena kitab itu bukan sekedar tulisan. Ia adalah pengingat bahwa manusia sebenarnya sedang berjalan menuju dirinya sendiri. Dan barang siapa memahami dirinya, maka ia akan memahami Tuhannya. Namun, barang siapa melupakan dirinya, maka seluruh dunia tidak akan mampu menyelamatkannya. Jagalah kitab itu sebagaimana langit menjaga cahaya fajar. Karena tidak semua manusia layak menyentuhnya, dan tidak semua hati mampu bertahan setelah membaca kebenaran di dalamnya. Ingatlah manusia, ingatlah Arya dan Dewi. Risalah sang waktu adalah separuh dari umat manusia. Karena di dalamnya terdapat luka, harapan, dosa, penyesalan, kesetiaan, cinta, pengkhianatan, dan perjalanan pulang manusia menuju Tuhannya. Sedangkan separuh lainnya berada di dalam diri setiap manusia yang masih diberi kesempatan bernafas. Baiklah, sekarang pergilah, Dewi. Perjalananmu belum selesai. Amaraya, engkau bawa bukan amanah untuk satu zaman, melainkan untuk hati-hati manusia yang mulai kehilangan cahaya di dalam dirinya. Kelak akan datang masa ketika manusia berbicara tanpa makna, tertawa tanpa ketulusan, dan berjalan tanpa mengetahui tujuan hidupnya.
Pada masa itulah, rasa-rasa waktu akan kembali dipahami oleh mereka yang masih memiliki nurani. Namun ingat, kitab itu tidak akan pernah membuka seluruh rahasianya sekaligus. Ia hidup, ia menunggu, dan setiap lembarnya hanya akan terbuka kepada jiwa yang mampu menanggung beratnya kebenaran. Wahai kalian, titipkan seramku kepada Bobo. Katakan padanya, para penjaga langit masih mengenang langkahnya, masih mengenang malam-malam panjang ketika ia menulis risalah sang waktu sambil menahan luka yang tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Dan katakan kepada Maulana Maharibi bahwa amanah itu belum padam. Cahaya yang masih hidup, meskipun dunia semakin tenggelam oleh gelapnya zaman. Wahai pembawa risalah, jangan takut terhadap gelap, karena cahaya sejati tidak lahir dari tempat terang. Ia lahir dari hati yang tetap bersejuk meski dunia mencoba memajukannya. Dan jangan pernah merasa sendiri, sebab setiap langkah yang berjalan di jalan amanah akan selalu diperhatikan oleh langit. Pada akhirnya, bukan manusia yang menjaga risalah sang waktu, melainkan risalah sang waktu yang menjaga sisa kemanusiaan manusia. Dan ingatlah, barang siapa yang telah memegang risalah sang waktu, percayalah, kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Bilku pamit. Arya, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Mas Arya. Itu tadi makhluk apa? Kok waktu datang hati dan pikiran saya menjadi tenang ya Mas Arya? Ya alhamdulillah, mungkin itu memang kenapa Mbak Dewi diarahkan ke tempat ini. Ya mungkin inilah risalahnya, isyarah yang memang sudah diberikan dari Yang Adimi. Kenapa kok Mbak Dewi itu dipertemukan dengan sosok yang mungkin tadi Mbak Dewi lihat? Itu tujuannya untuk agar Mbak Dewi itu lebih memahami makna hidup yang sebenarnya seperti itu. Makanya Mbah Ngadini itu ingin membimbing Mbak Dewi agar Mbak Dewi itu bisa lebih memperdalam iman Mbak Dewi, terus juga bisa menjaga kayak mungkin penampilan Mbak Dewi, terus juga Mbak Dewi bisa lebih belajar untuk beribadah lebih dalam artian mungkin dalam bentuk bersedekah, walaupun mungkin kita mungkin kita orang yang nggak punya Mbak Dewi, sebisa mungkin kita sisihkan rezeki kita sedikit untuk mereka yang tidak. Nah seperti itu. Oke Lur, mungkin memang isyarah dari Mbak Dewi memang inilah yang tadi teman-teman sudah dengarkan sendiri langsung. Jadi monggo teman-teman, bagi teman-teman yang ingin biar Mbak Dewi lihat nih di situ nggak apa-apa. Mungkin bagi teman-teman yang ingin meminang atau memiliki kitab risalah sang waktu, monggo bisa konsultasikan ke nomor admin, bisa tanya-tanya mengenai kitab tersebut. Jika memang hati jenengan terketuk, monggo jenengan bisa mempelajari risalah sang waktu. Saya yakin jika jenengan bersungguh-sungguh ingin
mempelajari makna hidup yang sebenarnya, ingin memperkuat keimanan panjenengan, saya yakin jenengan pasti akan mendapat karomah dari kitab risalah sang waktu tersebut. Seperti itu. Oke Mbak Dewi, kita pulang dulu apa bagaimana? Ayo Mas Arya. Oke, terima kasih Lur. Terima kasih yang sudah mengikuti kita nih. Iya. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Karena apa yang kita tampilkan ini semata-mata untuk pembelajaran kita semua, sedulur. Kita tidak maksudnya kita tidak berniat untuk ibaratnya untuk enaknya kita sendiri, tidak. Kita sama-sama belajar. Mungkin dengan adanya video kita ini jangan bisa lebih belajar, bisa lebih memahami, dan ingat sedulur, jangan sampai salah memilih guru, apalagi di zaman sekarang yang seperti ini ya Mbak Dewi. Takutnya seperti yang Mbak Dewi alami kemarin. Ya mungkin seperti itu sedulur. Kita akan kembali pulang terlebih dahulu. Kita kabarkan semua ini kepada Mas Bobo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.